seorang pria baik hati yang tulus mencintai kekasihnya, namun tidak pernah dihargai, bahkan diinjak-injak seperti sampah. Dia adalah Yunwoo, pemuda asal desa yang terpaksa menikahi wanita kaya raya. Awalnya Yunwoo merasa kasihan pada wanita tersebut. Dia seorang pegawai baru di tempat kerja Yunwoo. Namanya adalah Hein. Setiap hari, Hein tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik, sehingga dimarahi oleh atasannya terus. Sampai suatu hari, Yunwoo benar-benar tidak tega lalu mendekati Hein. Pria itu berkata, "Sudah cukup, lebih baik kamu jangan bekerja lagi. Aku tidak tahan melihatmu dimarahi setiap hari. Menikahlah denganku. Meskipun aku bukan orang kaya, tetapi aku berjanji akan memberimu makan yang layak supaya kamu tidak perlu dimarahi lagi." Sementara itu, Hein hanya terdiam sambil kebingungan apakah pria ini sedang melamarku. Hein tidak memberi jawaban apapun. Beberapa hari kemudian, terdengarlah kabar bahwa Hein adalah anak pemilik perusahaan tersebut. Ternyata selama ini ia hanya menyamar. Hal ini membuat Yunwoo terkejut. Ia insecure dan langsung mengurung diri di kamar. Semenjak saat itu, Yunwoo menghilang dari kehidupan Hein. Yunwoo memilih pulang kampung saja, mengurus peternakan sapi ayahnya. Tidak disangka, Hein menyusul Yunwoo ke kampungnya memakai helikopter. Ia berkata, "Aku sudah memikirkan jawabannya, dan aku mau menikah denganmu." Sayangnya, sekarang Yunwoo sudah tidak kasihan lagi pada Hein. Ia malah mengasihani dirinya sendiri. Namun, Hein memaksa Yunwoo untuk tetap menikahinya. Dengan sedikit drama pada awalnya, mereka akhirnya sepakat melakukan pernikahan. Keduanya tampak bahagia. Sayangnya, Yunwoo yang baik hati tidak tahu ternyata Hein hanya memanfaatkan ketulusannya. Pada hari setelah menikah, mereka masih terlihat sangat baik. Namun beberapa hari kemudian, Hein mulai menunjukkan taringnya. Sifat aslinya mulai terlihat. Ia tidak mau disentuh oleh Yunwoo sampai membuat ranjang tidur terpisah. Pada awalnya, Yunwoo merasa ini hal wajar dalam pernikahan. Tapi lama-kelamaan ia sangat terluka karena di tempat kerja, Hein bahkan tidak menghormati dirinya seolah tidak kenal satu sama lain. Suatu hari diadakan perkumpulan keluarga. Semua orang bebas berbicara dan berpendapat. Hanya Yunwoo satu-satunya orang yang terdiam karena saat akan berbicara, tidak ada yang merespon. Pendapatnya juga diabaikan seperti tidak dianggap. Perasaan tidak dihargai oleh Hein dan keluarganya membuat Yunwoo terluka. Ia merasa sedih kenapa dirinya diperlakukan seperti sampah. Padahal selama menikah dengan Hein, Yunwoo telah berkontribusi besar, khususnya dalam melindungi perusahaan secara hukum. Ia berkata, "Aku sudah melakukan segalanya yang terbaik, tapi kenapa mereka semua memandang aku sebelah mata?" Yunwoo akhirnya meminta Hein untuk meluangkan waktu sebentar saja. Sepanjang hari, pria itu menunggu di restoran, namun sampai larut malam, Hein belum juga datang. Ia benar-benar kecewa mengetahui dirinya sangat menyedihkan. Yunwoo akhirnya membuat rencana untuk menceraikan Hein. Sesudah itu, Yunwoo menemui sahabatnya. Di sana, ia meluapkan isi hatinya sampai menangis termehek-mehek. Mereka berdua sama-sama menekuni karir dalam bidang hukum sebagai pengacara. Kehidupan Yunwoo semakin berat ketika masalah dalam keluarga Hein terus berdatangan. Mulai dari masalah perusahaan sampai masalah internal seperti konflik keluarga yang terjadi pada bibi Hein. Semua itu ditangani oleh Yunwoo sendirian. Bahkan untuk urusan peringatan kematian nenek Hein, Yunwoo juga harus ikut bantu-bantu seperti pelayan lain. Yunwoo berkata, "Aku harus segera memberitahukan usulan perceraian ini secepatnya." Ia mendatangi kakek Hein, namun tidak sesuai yang diharapkan. Yunwoo dibuat sangat lemas karena kakek Hein mengancam untuk tidak main-main dengannya. Siapa saja yang berani melawan pasti dihabisi. Yunwoo merasa kondisi mentalnya sudah tidak normal. Ia tidak bisa tidur dengan tenang seperti dulu. Pria itu akhirnya berkonsultasi dengan psikiater, mulai dari masalah istrinya, keluarganya, sampai pekerjaannya. Dokter pun berkata, "Kamu dalam masalah besar. Saran terbaik yang bisa kuberikan adalah bercerai dan mulailah kehidupan yang baru." Saat Yunwoo merenung di kantor,
tiba-tiba wanita tidak jelas yang dipanggil Ma Comblang datang kepadanya. Wanita itu membocorkan rahasia terkait perjanjian pranikah yang dituliskan oleh Hein. Ternyata dalam perjanjian itu, Hein menulis bahwa semua asetnya tidak akan dibagi kepada Yunwoo sepeser pun, bahkan jika mereka bercerai. Tidak ada harta gono gini. Mendengar itu, Yunwoo semakin yakin dirinya memang tidak dianggap oleh Hein. Ia pun bertekad untuk segera mengakhiri rumah tangganya yang semakin lama semakin melukai hatinya. Suatu hari, Hein menyuruh Yunwoo menemaninya. Untuk pertama kalinya, Yunwoo berhasil menolak Hein. Ia berkata, "Lebih baik kamu pergi sendiri saja. Hari ini aku banyak kerjaan." Saat Hein akan marah-marah, Yunwoo langsung pergi begitu saja. Ia pun berkendara ke kampung halamannya. Di sana, Yunwoo menemui keluarganya untuk menceritakan keluh kesah selama menjadi suami Hein. Ia juga memberitahukan terkait rencana perceraian mereka. Yunwoo justru diceramahi, bahkan ayahnya memarahi dia dengan berkata, "Dalam rumah tangga adalah hal yang wajar untuk bertengkar. Jaga sikapmu dan jangan ceroboh." Melihat respon keluarganya yang justru membela Hein, membuat Yunwoo sangat kecewa. Setelah tahu keluarganya tidak berpihak kepadanya, Yunwoo tidak berlama-lama di sana dan segera pulang. Saat malam hari, ia membawa surat cerai untuk memberikannya pada Hein. Namun sebelum mengeluarkan surat itu, Hein terlebih dahulu memberitahukan kalau sisa hidupnya tidak akan lama lagi. Ternyata dirinya divonis menderita kanker yang sangat ganas. Setelah mendengar sampai akhir, hati nurani Yunwoo seketika tersentuh. Ia langsung memeluk Hein dan memberikan semangat kepadanya. Yunwoo lupa bahwa dirinya juga sudah sangat menderita karena ulah istrinya itu. Pada hari-hari berikutnya, Yunwoo sekali lagi menunjukkan rasa cintanya. Ia merawat Hein sepenuh hati. Saat ia melihat Hein terkapar, pikirannya langsung kemana-mana. Ia takut sesuatu terjadi sehingga terus mengecek kondisi Hein. Namun itu membuatnya sangat malu, karena Hein tidak kenapa-napa. Saat mereka pergi bersama ke kantor, Hein meminta tolong pada Yunwoo untuk merahasiakan semuanya, terutama dari keluarganya. Yunwoo berkata, "Baiklah, aku berjanji padamu." Selain pikirannya yang selalu mengkhawatirkan Hein, Yunwoo juga mulai membuat kejutan-kejutan dengan harapan bisa membuat hati Hein bahagia. Bukan hanya itu, Yunwoo bahkan terlihat siaga dalam menjaga Hein. Suatu kali dalam sebuah rapat, Yunwoo melihat Hein batuk-batuk. Tiba-tiba ia berteriak, "Panggil ambulan." Hal ini membuat orang-orang kebingungan. Salah satunya adalah sekretaris Hein yang sudah tahu hubungan Yunwoo dan Hein. Wanita itu sangat terkejut dan bertanya-tanya melihat Yunwoo begitu mesra mempedulikan Hein. Bahkan sepulang kerja, Yunwoo menjadi sangat romantis dengan memakaikan jas di tubuh Hein, lalu membukakan pintu mobil seperti seorang ratu. Setelah mereka tiba di rumah, keluarga Hein mengundang makan malam bersama. Di sana, ibu Hein mulai cari gara-gara pada Hein, namun tiba-tiba Yunwoo dengan sangat berani membela Hein yang hanya terdiam dari tadi. Ia membawa Hein pergi dari tempat itu. Semua orang pun sangat terkejut melihat perubahan sikap Yunwoo pada mereka. Yunwoo kemudian mencari tahu semua hal tentang penyakit yang diderita istrinya. Ia membaca banyak sekali referensi sampai kelelahan dan tertidur. Hein-nya tidak sengaja melihat aktivitas Yunwoo benar-benar tersentuh. Ia baru menyadari kalau ada orang yang begitu mempedulikannya. Hein berjalan mendekati Yunwoo. Ia berkata, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku. Selama aku hidup, banyak keajaiban yang pernah aku alami. Kali ini aku yakin keajaiban itu akan datang lagi." Namun setelah mendengar itu, Yunwoo tiba-tiba teringat kalau Hein kembali sehat, maka penderitaannya tidak akan berakhir. Ia pun putus asa apakah harus tetap ada di samping Hein atau segera pergi meninggalkannya. Untuk menjadi salah satu wanita yang masuk dalam grup konglomerat triliuner, Hein mencoba mendekati seorang bule yang akan menjadi salah satu investor terbesar di Korea. Namun rencananya itu malah mempertemukan dirinya dengan Eun-sung, seorang lelaki yang pernah ada di masa lalunya.
Sementara itu, adik Hein yang tidak akur dengannya selalu mencoba merebut hati investor tersebut. Dengan bantuan istrinya, adik Hein berniat mengalahkan kakaknya itu dari segi jumlah kekayaan. Pada hari yang ditentukan, Hein menghadiri acara di mana sang investor juga hadir di sana. Sayangnya, Hein malah bertemu teman lama yang selalu membuli dirinya. Wanita itu membangga-banggakan dirinya karena memiliki sosok suami yang selalu ada di sampingnya. Hein yang marah akhirnya menelpon Yunwoo untuk datang ke sana. Namun Yunwoo berkata dirinya sedang sibuk. Hein yang kecewa akhirnya tidak bisa melawan ejekan temannya tadi. Namun tidak lama Yunwoo tiba-tiba sudah ada di sampingnya. Sang investor sampai terkagum-kagum memuji ketampanan Yunwoo. Hein sangat puas melihat temannya yang terdiam seperti patung. Selain itu, ternyata wajah suaminya kalah jauh sama Yunwoo. Ansung yang juga hadir di sana bertindak sebagai orang kepercayaan sang investor. Ia menyapa Yunwoo lalu memperkenalkan dirinya sebagai teman dekat Hein di masa lalu. Awalnya Yunwoo terlihat biasa, bahkan tertawa dengan Ansung. Namun setelah melihat Hein yang seolah ada rasa dengan Ansung, Yunwoo pun mulai cemburu. Kabar tentang Ansung terdengar oleh keluarga Hein. Akhirnya diadakanlah acara berburu dengan mengajak Ansung juga. Sebenarnya acara itu hanya diikuti oleh keluarga Hein. Ansung satu-satunya orang yang bukan termasuk keluarga. Namun mirisnya, Ansung justru dipuji-puji, sedangkan Yunwoo malah dikucilkan karena terlihat bodoh dalam berburu. Yunwoo akhirnya berpisah dari antara mereka. Saat pergi menjauh, ia melihat Ansung yang seolah mengikuti Hein. Kesalahpahaman akhirnya terjadi dan suasana mulai tegang. Sementara itu, Hein yang sudah pergi cukup jauh, tiba-tiba merasakan asap tebal mulai menutupinya. Tanpa disadari, seekor babi hutan ternyata sudah mengintai. Saat babi itu akan menyerang, terdengarlah suara tembakan. Hein sangat terkejut karena suara itu berasal dari senapan suaminya. Ia tidak pernah menyangka kalau Yunwoo sebenarnya tidak bodoh dalam menembak dan juga punya keberanian yang besar. Tidak selesai sampai di situ, Yunwoo bahkan mau menggendong Hein. Saat anggota keluarga Hein melihatnya, mereka pun kebingungan mengapa Yunwoo dan Hein tiba-tiba jadi romantis. Setelah acara berburu selesai, Yunwoo masih berusaha menyelidiki mengapa ada babi hutan di tempat itu, padahal area tersebut sudah dipagari pembatas. Ternyata pembatas tersebut sudah ada yang rusak. Di sisi lain, keluarga Hein masih bertanya-tanya tentang kehebatan Yunwoo dalam menembak, padahal sepanjang berburu terlihat bodoh. Hein yang mulai muncul perasaan pada Yunwoo, tiba-tiba membanggakan suaminya itu, sehingga keluarganya merasa sebal. Tidak lama kemudian, Yunwoo datang memberitahukan masalah pagar pembatas yang rusak. Ia meminta supaya CCTV dibuka, namun seorang dari antara mereka seolah menghalangi dengan mengatakan CCTV-nya rusak. Di rumah, adik Hein yang bernama Suchol sedang menikmati hidup bersama istrinya yang anggun. Suchol tidak tahu saat dirinya tidak ada, sikap istrinya itu sangat berubah drastis, seolah dirinya selama ini hanya akting. Yunwoo kemudian menemui adik Hein itu untuk tidur bersama dengan alasan, "Ayo kita happy-happy malam ini." Namun Suchol yang cukup pandai bisa menebak maksud sebenarnya. Ia pun meledek Yunwoo karena tahu Yunwoo cuma berkedok. Alasan sebenarnya adalah Yunwoo canggung tidur bersama Hein. Merasa kedoknya sudah terbongkar, Yunwoo pun membantah dan memberanikan diri masuk ke kamar Hein. Selangkah demi selangkah, ia berjalan supaya tidak membangunkan Hein. Tapi saat mau tidur, ternyata Hein belum tidur. Yunwoo yang bingung dengan situasi canggung ini langsung beralasan mau numpang mandi. Saat Yunwoo melepaskan pakaiannya, Hein sangat gelagapan melihat tubuhnya. Wanita itu tidak menyangka betapa menggodanya tubuh Yunwoo. Ia berkata dalam hati, "Bagaimana bisa aku tidak menyadari kalau tubuh suamiku sangat mempesona?" Hein langsung memukul kepalanya supaya tidak berpikir yang aneh-aneh. Sedangkan Yunwoo sendiri tidak mau berlama-lama memamerkan otot perutnya. Mereka akhirnya tidur bersama, tapi karena sama-sama canggung sehingga posisinya saling membelakangi. Hein kemudian membuka obrolan, "Kapan terakhir kita tidur satu ranjang?"
Seingatku sudah sangat lama saat aku pergi ke tempat orang tuamu. Yunwoo diam saja tidak menanggapi. Tiba-tiba Hein berkata lagi, "Saat itu kita berpelukan. Apakah kamu sekarang mau berpelukan?" Mendengar itu, Yunwoo pun sangat terkejut. Pada hari berikutnya, Eun-sung terlihat memandangi perusahaan keluarga Hein. Ternyata ia memiliki ambisi terselubung untuk menguasainya. Sifat asli Eun-sung ini secara tidak sengaja mulai terlihat oleh Yunwoo saat ia ketahuan merendahkan 2 orang lansia yang bekerja sebagai penunggu villa. Sementara itu, Hein yang mendapatkan surat dari rumah sakit di luar negeri mulai kecewa ketika membaca isi suratnya yang menjelaskan belum ada solusi untuk sakit yang diderita Hein. Wanita itu memandangi semua barang-barangnya yang berharga. Namun saat melihat Yunwoo yang sedang tertidur, tiba-tiba Hein merasa tidak rela jika benar dirinya akan berpisah karena kematian. Oleh karena kekhawatirannya itu, sekarang Hein terus curi-curi pandang, di rumah atau di kantor. Ia bingung kenapa di akhir hidupnya, perasaan cinta itu malah tumbuh. Bahkan sekretaris pribadinya pun bilang kalau perilaku Hein akhir-akhir ini memang sangat aneh, terutama pada Yunwoo. Setelah mendengar itu, Hein pergi menemui psikiater. Ia berkonsultasi tentang perasaannya yang mulai tumbuh. Sementara itu, Eun-sung yang sudah terbakar nafsu, diam-diam membuat kesepakatan dengan pegawai kepercayaan keluarga Hein. Ada sesuatu yang mereka rencanakan. Ternyata Eun-sung mau mendekati Hein. Tidak disangka rencana Eun-sung ini berjalan mulus ketika 2 kakak Yunwoo datang dari kampung untuk membicarakan masalah perceraian Yunwoo dengan Hein. Saat Yunwoo mendengar kakaknya datang, ia sangat terkejut, mengingat rencana perceraian itu sudah berubah karena penyakit Hein. Yunwoo takut Hein terlanjur mendengar obrolan 2 kakaknya itu. Saat dirinya begitu mencemaskan Hein, Yunwoo justru dibuat patah hati ketika melihat Hein diantar pulang oleh Eun-sung. Melihat kondisi Hein yang mabuk, Yunwoo langsung mengambil Hein dari Eun-sung. Mereka akhirnya berjalan memasuki halaman rumah. Yunwoo mengingatkan Hein untuk selalu waspada. Pada saat itu, Hein tiba-tiba mencium Yunwoo. Setelah sampai di rumah, Yunwoo melihat Hein masih belum benar-benar sadar. Ia memanfaatkan ini untuk membuka HP Hein dan menghapus semua pesan kakaknya tentang perceraian. Ia sangat lega karena pesannya belum dibaca. Setelah selesai, Hein pun muncul dengan kepala yang mulai sadar. Ia bertanya, "Kamu sedang apa?" Yunwoo yang sedikit panik tidak menjawab, lalu buru-buru melarikan diri. Esok harinya, 2 kakak Yunwoo yang sebelumnya mendatangi Hein memberitahukan orang tuanya bahwa perceraian yang disebut Yunwoo sepertinya batal karena sampai saat itu Hein tidak memberi balasan apapun. Di sisi lain, Yunwoo mencoba bersikap romantis untuk mengalihkan perhatian Hein supaya tidak ingat kejadian semalam, khususnya saat ia mengambil HP Hein. Namun tidak disangka, Hein malah membalasnya dengan bersikap romantis juga. Ia mengambil rambut Yunwoo yang terjatuh di bajunya. Tiba-tiba Yunwoo jadi baper lalu buru-buru pergi. Bukan hanya itu, saat mereka akan pergi ke kantor, Yunwoo dibuat kebingungan karena Hein berdandan sangat cantik, tidak seperti biasanya. Hein pun berkata, "Kamu terlihat tampan Yunwoo." Mendengar itu, Yunwoo pun jadi seperti orang bodoh. Akhirnya sepanjang hari, Yunwoo terus mencuri-curi kesempatan untuk menatap Hein. Ia berkata, kenapa wanita ini sangat manis. Yunwoo melihat Hein hampir terjatuh karena sepatu yang dipakainya. Dengan cepat, ia mencarikan sepatu baru, lalu memberikannya pada Hein dengan senyuman. Awalnya Hein kebingungan karena tiba-tiba diberi sepatu baru, namun ia tidak pikir panjang lalu mengganti sepatunya. Yunwoo sangat senang melihat Hein mau memakai sepatu pemberiannya. Namun semua itu tidak lama, karena tiba-tiba Eun-sung datang lalu bersikap mesra pada Hein. Yang membuat Yunwoo sedih adalah respon Hein. Ia terlihat tertarik pada Eun-sung. Yunwoo akhirnya curhat pada temannya lagi. Pria itu berkata, "Hatiku seperti teriris melihat istriku dekat dengan pria lain." Teman Yunwoo menjawab, "Itu pertanda kalau kamu masih mencintai Hein." Mendengar itu, Yunwoo pun langsung berubah drastis. Ia berkata, "Kamu salah, ini karena aku merasa tidak dihormati sebagai suami."
Yunwoo dengan tegas menyatakan niatnya tidak pernah berubah untuk menceraikan Hae-in. Ternyata semua itu cuma gengsi belaka. Yunwoo tidak mau dicap sebagai pria labil. Di sisi lain, Hae-in berduaan dengan Eun-sung sampai malam hari. Mereka mau bertemu dengan sang investor. Eun-sung merasa terganggu saat tahu sepatu yang Hae-in pakai adalah hadiah pemberian Yunwoo. Beberapa saat kemudian, mereka sudah sampai di rumah sang investor. Setelah berdiskusi tentang bisnis, ternyata sang investor mengubah rencananya dan membatalkan investasi. Namun Hae-in membuat dia tidak berkutik karena mengancam akan membocorkan rahasia sang investor. Ternyata pria tua itu memiliki banyak wanita simpanan. Usaha Hae-in pun berhasil. Ia sangat berterima kasih pada Eun-sung karena sudah memberitahu masalah wanita simpanan sang investor. Sementara itu, Yunwoo yang sudah selesai curhat akan pulang. Di jalan, ia teringat Hae-in, lalu sekalian membelikan makanan. Teman Yunwoo langsung meledeknya. "Lihat, benar yang aku katakan. Kau memang sedang jatuh cinta pada istrimu." Merasa sudah tertangkap basah, Yunwoo sangat kesal lalu menjawab, "Sudah kubilang tidak, makanan ini untuk diriku sendiri." Sesampainya di rumah, Yunwoo mendapat sebuah kejutan dari Hae-in. Wanita itu memberikan sebuah surat dari rumah sakit. Ternyata isi suratnya mengatakan kalau ada harapan besar bagi Hae-in untuk sembuh. Melihat apa yang terjadi, Yunwoo seketika membayangkan kehidupannya akan kembali seperti dulu. Tidak dihargai dan diinjak-injak seperti sampah. Apalagi saat melihat Hae-in mulai tertawa, Yunwoo semakin tertekan. Pada hari berikutnya, Yunwoo dibuat sangat kesal ketika melihat Eun-sung datang ke rumahnya. Ia dan Hae-in terlihat begitu akrab ketika mengobrol dan makan bersama. Hati Yunwoo sangat panas sambil berkata, "Pria itu terus tersenyum pada istriku. Baru kali ini aku merasa jengkel melihat orang tersenyum." Yunwoo yang tidak tenang terus memata-matai kegiatan Eun-sung dengan Hae-in. Tidak lama kemudian, adik Hae-in ikut nimbrung lalu membawa Eun-sung keluar. Ia mencari keuntungan dengan menawarkan kerjasama pada Eun-sung, asalkan pria itu mau membuat sang investor berinvestasi juga pada perusahaannya sendiri. Sayangnya Eun-sung yang tidak tertarik berkata kalau dirinya akan pikir-pikir dulu. Masalah ini terdengar oleh ibu Hae-in. Wanita ini lebih menyukai adik Hae-in daripada Hae-in, sehingga merasa marah jika Hae-in lebih unggul dari adiknya. Setelah Eun-sung pergi, ibu Hae-in langsung mendatangi Hae-in sambil marah-marah. Tiba-tiba Hae-in merasa pusing. Ternyata penyakitnya kambuh. Hampir saja ia pingsan. Untungnya Yunwoo datang tepat waktu. Ia membela Hae-in sampai membuat ibu Hae-in tidak habis pikir dengan perubahan drastis hubungan keduanya. Di kamar, Yunwoo mendesak Hae-in untuk segera memberitahukan masalah penyakitnya itu. Namun sekali lagi Hae-in menolak nasihat itu karena tidak mau keluarganya merasa kasihan sehingga membebani mereka. Sementara itu, Eun-sung yang merasa jalannya semakin mulus melakukan persekongkolan dengan orang-orang terdekat dari keluarga Hae-in. Ia berencana membujuk para direktur di perusahaan keluarga Hae-in untuk bekerja sama dengannya. Caranya adalah menjadikan perusahaan itu tumbal bagi investasi mereka. Saat Hae-in melihat-lihat kondisi mal miliknya, perhatiannya tertuju pada seorang pembeli yang sedang marah-marah pada pegawai di sana. Awalnya ia masih diam, namun setelah menilai dengan cermat, Hae-in langsung membela pegawainya. Tidak tanggung-tanggung, ia bahkan mengancam akan melaporkan masalah ini ke polisi. Setelah itu, Hae-in berencana mengunjungi keluarga Yunwoo. Di sana sedang ada pemilihan calon kepala desa, dan salah satu calonnya ialah ayah Yunwoo. Ayah Yunwoo kurang diminati masyarakat. Namun saat Hae-in datang sambil membagi-bagikan sembako, semua orang berbondong-bondong datang kepadanya. Hae-in senang bisa membantu ayah mertuanya. Ia kemudian menghabiskan waktu berjalan-jalan menelusuri desa. Namun penyakitnya tiba-tiba kambuh. Di sisi lain, Yunwoo yang baru menyusul ke kampung tidak melihat Hae-in di rumahnya. Ia pun bergegas mencari Hae-in. Pria itu mencari sampai malam hari. Ketika berhasil menemukan Hae-in, Yunwoo langsung marah-marah. "Kamu kemana aja? Apa kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku mencarimu?" kata Yunwoo. Hae-in menjawab, "Aku bukan pasien. Kamu tidak perlu seperti itu." Yunwoo sangat kecewa dengan respon Hae-in, lalu meninggalkan dia.
Saat Hein melihat punggung Yunwoo yang penuh keringat, ia sangat tersentuh. Hein sadar pasti Yunwoo kelelahan mencarinya sepanjang hari. Ia akhirnya berkata, "Sebenarnya aku selalu lupa dengan banyak hal. Aku tidak bisa mengingat lagi seperti orang normal karena penyakit ini." Mendengar itu, kekecewaan Yunwoo langsung sirna dan terganti oleh rasa kasihan. Pria itu langsung berbalik dan memeluk istrinya yang menangis. Yunwoo bertanya, mengapa Hein tiba-tiba pergi ke kampung halamannya. Hein berkata, "Aku dengar ayah mertua sedang mencalonkan diri jadi kepala desa. Aku ingin membantunya." Perhatian Hein pada keluarganya membuat Yunwoo sangat senang. Pria itu terus memandangi Hein. Cinta yang dulu hilang seolah kembali pulang. Di sisi lain, seluruh keluarga Yunwoo yang khawatir akhirnya mencari keberadaan mereka berdua. Saat Hein melihat itu, ia sadar bahwa dirinya dikelilingi orang-orang baik yang begitu peduli. Berbeda jauh dengan keluarganya sendiri. Mereka akhirnya kembali ke rumah Yunwoo. Suasananya cukup canggung karena harus tidur satu kamar lagi. Yunwoo berinisiatif mengeringkan rambut Hein dulu. Setelah itu, ia melihat kalau Hein juga terluka. Ia akhirnya mengobati luka itu. Namun tanpa disadari, sedikit demi sedikit wajahnya makin dekat. Tiba-tiba Hein memejamkan mata. Yunwoo sangat panik lalu buru-buru pergi. Di sisi lain, Hein yang merasa malu jadi sangat marah. Yunwoo masih terus berlari sambil bertanya, "Apa-apaan ini?" Sedangkan Hein yang masih berharap Yunwoo kembali mengirimkan pesan karena ia jadi tidak bisa tidur. Sayangnya Yunwoo malah mengobrol dengan abangnya untuk meminta saran. Ia bingung karena akhir-akhir ini dirinya mulai tidak waras kalau melihat Hein. Padahal sebelumnya ia sudah ilfil dan berencana menceraikan istrinya itu. Hein yang menunggu Yunwoo kembali tiba-tiba kepikiran dengan masa-masa awal pernikahannya. Akhirnya terungkap bahwa perubahan drastis sikap Hein bukan karena dirinya tidak mencintai Yunwoo, namun karena perasaan kecewa yang mendalam. Ternyata Hein sudah sempat mengandung, namun karena suatu peristiwa bayi itu malah mengalami keguguran. Padahal Hein sudah menyiapkan semuanya untuk kelahiran sang jabang bayi. Disitulah awal Hein merasa kehidupan rumah tangganya seperti tidak direstui. Keesokan harinya, Yunwoo baru menemui Hein lagi. Hal ini membuat Hein kecewa. Ia sudah tidak mood. Mereka meninggalkan rumah orang tua Yunwoo dan pulang ke rumah Hein. Selama perjalanan, Hein tidak mau mengobrol dan bersikap sangat dingin. Kebetulan saat itu hujan sangat deras. Yunwoo mau memayungi Hein, namun usahanya itu ditolak. Hein merasa lebih baik kehujanan. Tiba-tiba Ensung muncul di sana. Ia menawarkan payung pada Hein. Melihat pemandangan di depannya, hati Yunwoo mulai teriris. Di dalam rumah, Hein hanya memperhatikan Ensung saja. Ia tidak menghiraukan Yunwoo sama sekali. Di sisi lain, Ensung juga semakin kegeeran karena mengira Hein lebih tertarik kepadanya. Selain menghadapi Hein, Yunwoo juga bertengkar dengan adik Hein yang gampang dibodohi. Pria itu termakan hasutan Ensung dan melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan perusahaan keluarga Hein terancam. Yunwoo dengan tegas menolak semua usulannya. Hari itu, Yunwoo mendapat informasi kalau rekaman CCTV saat Hein diserang babi hutan sudah ditemukan, namun harus diperbaiki dulu. Yunwoo akhirnya membawa rekaman CCTV itu untuk dipulihkan. Sayangnya butuh waktu lama karena data-data yang tersimpan sudah sangat rusak. Yunwoo berkata, "Tidak apa-apa asalkan CCTV ini bisa benar-benar dipulihkan." Di rumah sakit, Hein menemui dokter untuk berkonsultasi masalah penyakitnya. Dokter mengatakan bahwa Hein kekurangan sel darah putih. Ini membuat prosedur pengobatan tidak bisa berjalan. Mendengar itu, Hein pun sangat hancur. Harapannya untuk sembuh akhirnya hilang. Merasa tidak puas, Hein akhirnya nekat pergi ke luar negeri untuk mendatangi rumah sakit yang memberikan harapan kesembuhan. Dokter awalnya sudah memperingatkan, namun Hein putus asa sehingga pergi diam-diam, bahkan Yunwoo pun tidak diberitahu. Di sisi lain, Yunwoo sangat gelisah karena Hein tidak bisa dihubungi. Namun ia berusaha tidak gegabah karena tidak mau diperlakukan semena-mena lagi. Yunwoo akhirnya menemui seorang temannya untuk menghilangkan stres. Sayangnya ia tidak bisa tidak peduli mengetahui Hein yang masih belum ada kabar. Sementara itu, Hein sendiri sebenarnya mengharapkan pada saat ini Yunwoo ada di sampingnya.
Namun apa daya, ia sangat gengsi meminta bantuan karena sebelumnya masih tidak akur. Hein pergi ke rumah sakit di Jerman. Di sana dokter mengatakan hal yang sama, bahwasanya Hein tidak bisa melakukan pengobatan karena kekurangan sel darah putih. Sekarang harapan Hein untuk sembuh benar-benar sirna. Ia begitu putus asa sampai tidak bisa menangis lagi. Dalam keterpurukan itu seperti terdengar bayang-bayang suara memanggil Hein. Dan saat Hein menoleh ke samping, ternyata itu adalah Yunwoo suaminya. Pria itu menyusul Hein ke Jerman setelah seorang kenalannya memberitahu keberadaan Hein. Pada malam saat Yunwoo menemui temannya itu, ia membuka video-video wawancara Hein. Di salah satu videonya, Hein berkata bahwa apapun yang terjadi, ia ingin selalu bersama-sama dengan suaminya. Setelah menonton itu, Yunwoo langsung menangis. Ia seolah tersadar kalau istrinya ada dalam masalah besar. Itulah alasan mengapa Yunwoo tanpa ragu menyusul Hein ke Jerman. Saat melihat Yunwoo berdiri di depannya, Hein seolah tidak percaya. Ia langsung menangis begitu saja. Yunwoo juga ikut sedih dan menangis juga. Mereka akhirnya saling memahami satu sama lain. Satu hal yang mereka sadari adalah, semarah apapun keduanya, tetap saja tidak bisa menghilangkan rasa cinta yang pernah tertanam di hati masing-masing. Mereka berpelukan sangat erat sambil mencurahkan semua kesedihan yang dirasakan. Sementara itu, CCTV yang Yunwoo serahkan untuk dipulihkan akhirnya berhasil dilakukan. Di dalam CCTV itu, terlihatlah siapa pelaku yang membuat pagar pembatas rusak. Ternyata dia adalah adik ipar Hein. Wanita itu sengaja merusak pagar, lalu memancing babi hutan. Tujuannya tidak lain untuk mencelakai Hein. Selain itu, wanita ini juga melanjutkan kejahatannya dengan bersekongkol bersama Eun-sung. Mereka diam-diam memasuki kamar Yunwoo untuk mencuri hal-hal yang sekiranya penting. Di sana ada sebuah berangkas yang dicurigai Eun-sung menyimpan rahasia. Selain itu, ditemukan juga kartu berisi nama tempat di mana Yunwoo memulihkan rekaman CCTV-nya. Di sisi lain, Yunwoo dengan Hein akhirnya pergi mencari makanan. Hein terus bicara tentang hari kematiannya, namun ia membalut semua sehingga seolah-olah terlihat gembira. Hein berkata, "Pokoknya jika aku mati, kamu harus menjadi garda terdepan untuk membela keluargaku. Masalah surat wasiat, aku pasti mengubahnya dan akan memberikan apa yang seharusnya menjadi milik kamu." Namun Yunwoo yang tidak terkecoh dengan nuansa pura-pura gembira hanya terdiam dengan mata berkaca-kaca. Ia pun berkata, "Aku tidak perlu surat wasiat itu. Kamu bebas mengubahnya setelah sembuh." Mendengar itu, Hein tidak bisa pura-pura gembira lagi. Hatinya sangat sedih dan matanya berkaca-kaca. Mereka akhirnya mencari hotel untuk beristirahat. Awalnya masih menjaga jarak, namun lama-kelamaan suasana mulai cair. Yunwoo terus memperhatikan Hein yang tertidur. Tidak lama kemudian, ia pergi ke gereja untuk memanjatkan doa. Ia berharap istrinya bisa sembuh dan hidup normal seperti dulu. Pada keesokan harinya, Yunwoo menemui dokter yang mengurus penyakit Hein. Ia memaksa dokter tersebut untuk memberikan pengobatan pada Hein. Dokter itu berkali-kali menolak, namun Yunwoo tetap bersikeras, apalagi setelah diungkit kalau rumah sakit tersebut pernah menerima bantuan dana yang besar dari perusahaan keluarga Hein. Yunwoo meminta dokter itu menemukan cara lain. Akhirnya mau tidak mau, sang dokter pun menyetujui keinginan Yunwoo. Setelah itu, Yunwoo memberitahu kabar baik tersebut pada Hein. Hein yang mendengarnya benar-benar senang, seperti harapannya kembali lagi. Sementara itu, Eun-sung mendatangi tempat di mana CCTV milik Yunwoo dipulihkan. Ia menawarkan bayaran yang sangat tinggi jika tukang reparasi mau menyerahkan data-datanya. Hubungan Hein dengan Yunwoo semakin lama semakin dekat. Mereka berjalan-jalan untuk menyegarkan kepala sambil menunggu pengobatan Hein dimulai. Keduanya masih sedikit canggung, namun mereka sangat menikmati waktu-waktu itu. Mereka teringat bahwa suasana ini mirip dengan momen ketika pernikahan mereka baru dimulai. Saat sudah waktunya pengobatan, Hein malah menghilang karena mengejar seorang anak laki-laki yang berlari melewatinya. Entah kenapa, ia merasa seperti mengenal anak itu dan memiliki hubungan dekat. Padahal itu semua hanya bayangan di kepala Hein saja.
Seorang suster kemudian memberitahu Yunwoo kalau Hein menghilang. Akhirnya Yunwoo berlari mencari Hein. Untungnya Hein belum pergi terlalu jauh, sehingga Yunwoo berhasil mengejarnya. Pria itu langsung memeluk Hein dengan perasaan lega. Ia sangat cemas terjadi sesuatu. Yunwoo pun bertanya, "Kamu kenapa?" Hein menjawab, "Aku teringat dengan sesuatu di masa lalu." Ternyata pernah ada kejadian buruk menimpa Hein. Saat masih kecil, kakaknya meninggal karena berusaha menolong Hein. Peristiwa itulah yang membuat Hein tidak disukai ibunya. Ia dianggap sebagai penyebab kematian kakaknya. Di sisi lain, rencana jahat Ensung masih terus berlanjut. Ia membuat sebuah jebakan untuk memancing kakek Hein kehilangan rasa percaya pada Yunwoo. Ensung membuat seolah-olah ada sesuatu di kamar Yunwoo yang dianggap membahayakan keluarga Hein. Akhirnya kamar itu digeledah dan ditemukanlah sebuah berangkas. Dengan memanggil orang pintar, berangkas itu berhasil dibuka. Ternyata di dalamnya adalah surat perceraian yang Yunwoo buat. Hal ini membuat orang-orang terkejut. Yunwoo yang sekarang sedang jatuh cinta harus menghadapi cobaan demi cobaan. Kabar tentang surat cerai itu sampai kepada Hein. Seketika wanita itu langsung berubah. Rasa cinta yang baru saja tumbuh langsung layu dan hilang. Hein membuang bunga yang Yunwoo berikan, padahal ia sudah berlari kencang sampai kelelahan untuk memberi bunga itu. Hein juga berkata dirinya sangat kecewa. Ia tidak mau melanjutkan pengobatannya. Merasa menyesal, Yunwoo terus berusaha membujuk Hein supaya tetap berobat. Namun karena cara ini tidak berhasil, Yunwoo akhirnya berpura-pura menjadi pria yang menyebalkan. Ia melontarkan kata-kata untuk menyakiti Hein. Tujuannya supaya Hein membencinya, lalu dengan begitu ia akan melanjutkan pengobatan supaya bisa membalas Yunwoo nantinya. Ternyata cara itu memang berhasil. Hein benar-benar sangat membenci Yunwoo. Wanita itu akhirnya kembali ke Korea. Ia tidak mau berinteraksi dengan Yunwoo sedikit pun. Hein kemudian menemui keluarganya. Ia meminta supaya tidak ada yang bertindak untuk membalas Yunwoo. Ini adalah urusan pribadi Hein. Jadi dia sendiri yang akan melakukan pembalasan itu. Di sisi lain, Yunwoo memutuskan untuk mengecek perkembangan hasil CCTV yang dipulihkan. Sayangnya tempat itu ternyata sudah ditutup. Merasa sudah disabotase, Yunwoo langsung mengecek CCTV mobil yang ia tinggalkan di tempat itu untuk mengawasi tukang reparasi. Benar saja, ia menemukan ada momen Ensung juga pergi ke sana. Ia pun sangat yakin pasti ini semua ulah pria itu. Yunwoo akhirnya pulang. Di sana, ibu Hein sudah bersiap memarahinya. Tidak selesai sampai di situ, Yunwoo dipanggil menghadap kakek Hein dan dimarahi habis-habisan. Ia dianggap sebagai pengkhianat. Yunwoo berusaha menjelaskan, tetapi kakek Hein sudah gelap mata sehingga tidak bisa melihat yang benar. Kejadian itu ternyata diawasi oleh Ensung dengan menaruh kamera tersembunyi. Ia merasa jalannya semakin mulus karena Yunwoo berhasil disingkirkan. Sekarang Hein merasa muak setiap kali bertemu Yunwoo. Meski begitu, Yunwoo tetap menunjukkan kepeduliannya. Ia berkata, "Hati-hatilah pada Ensung. Dia bukan pria baik seperti yang kamu kira." Sayangnya, Hein malah memanfaatkan itu untuk membuat Yunwoo terluka. Melihat Hein tidak menghargai usahanya, Yunwoo tidak ambil pusing lalu pergi dari sana. Hein akhirnya pergi juga. Dengan amarah, ia ke kantor mengenakan baju serba merah. Sekretaris pribadinya lalu memberitahukan pada seluruh pegawai untuk berhati-hati. Ia berkata, bos mereka sedang dalam kondisi hati yang tidak baik. Lihat saja pada warna pakaiannya. Jangan sampai kena marah. Pada hari-hari selanjutnya, hubungan Hein dan Yunwoo semakin terlihat buruk. Hein terang-terangan di depan para pegawainya kalau dirinya sedang bermusuhan dengan suaminya. Yunwoo tidak membalas patah kata pun. Ia justru menyelidiki Ensung yang dianggap mencurigakan. Semua ini ia lakukan untuk keselamatan Hein. Sementara itu, ayah Hein yang masih berharap kalau Yunwoo memang tidak bersalah, akhirnya menemui dua orang yang ia sewa untuk memantau perilaku Yunwoo. Menurut pengakuan mereka, Yunwoo tidak pernah melakukan hal-hal mencurigakan ataupun membahayakan keluarga Hein. Ayah Hein pun bertanya, lalu kenapa dibuat surat cerai? Ia akhirnya memberitahukan hal itu pada Hein.
Sayangnya berita itu tidak membuat Hein sadar kebenarannya. Ia justru berkata, pasti ada rahasia yang Yunwoo simpan. Di sisi lain, Yunwoo dengan bantuan sahabatnya akhirnya mulai mendapat informasi tentang Eun-sung. Ternyata dia dulunya diadopsi dan dibesarkan di Amerika. Anehnya, Eun-sung disekolahkan di sekolah bergengsi, padahal kondisi orang tua angkatnya sangat miskin. Dan tidak lama dikabarkan orang tua Eun-sung meninggal dunia karena mabuk alkohol. Padahal setelah ditelusuri, tidak ada riwayat mereka peminum alkohol. Setelah diskusi itu, Yunwoo akhirnya pulang. Ia melihat Hein sedang memberi makan kucing di tengah hujan. Yunwoo kemudian turun dari mobil menghampiri Hein. Ia kira Hein akan memasang muka cemberut. Tapi ternyata wanita itu seolah hilang ingatan dan menyambut Yunwoo dengan tersenyum gembira. Hein berkata kalau dirinya bisa sembuh jika melanjutkan pengobatan ke Jerman. Mendengar itu, Yunwoo pun langsung menangis, karena itu adalah gejala penyakit Hein yang selalu melupakan ingatannya. Saat melihat Yunwoo menangis, Hein langsung memeluknya sambil berkata, "Aku sangat mencintaimu." Hal ini membuat air mata Yunwoo semakin deras. Ia akhirnya mencoba mengingatkan kembali semua kejadian yang dilupakan Hein, termasuk pertengkaran mereka saat di Jerman kala itu. Perlahan, Hein mulai mengingatnya. Namun hal itu membuat dirinya kembali marah pada Yunwoo. Hein akhirnya berkata, "Aku sangat menderita di sampingmu. Kita sama-sama menderita. Baiklah, kita selesaikan masalah perceraian itu." Tidak pakai lama, esok harinya Yunwoo melihat Hein sudah menyewa seorang pengacara untuk perceraian mereka. Pengacara yang disewa Hein terkenal sangat handal dan egois. Ia akan melakukan berbagai cara untuk memenangkan kliennya. Sahabat Yunwoo kemudian memperingatkan untuk berhati-hati. Menurutnya, pria itu tidak ada bedanya dengan mafia. Di sisi lain, Yunwoo yang juga seorang pengacara sama sekali tidak gentar dengan semua itu. Ia bahkan tidak berniat melawan. Yunwoo kemudian dipanggil untuk melihat semua surat yang sudah disiapkan pengacara Hein. Pria itu berkata, "Aku tidak perlu membaca semua ini. Lakukan saja yang ingin kalian lakukan. Aku akan menerima dan tidak akan mengajukan tuntutan apapun." Dengan begitu, perceraian akhirnya berhasil dilakukan. Namun saat Hein pulang, tiba-tiba ia teringat semua momen bahagia di awal pernikahannya. Hein kemudian membuka foto-foto hasil penyelidikan ayahnya terhadap Yunwoo. Di sana, Hein merasa bosan karena kegiatan Yunwoo terlihat begitu-begitu saja. Anehnya, Hein malah penasaran dengan kebiasaan Yunwoo, lalu malah ikut mencobanya. Pertama bermain baseball, kemudian Hein pergi ke restoran yang sering dikunjungi Yunwoo. Tidak disangka, ternyata Yunwoo lagi-lagi pergi ke restoran itu. Merasa panik, Hein tiba-tiba kepikiran untuk menguping. Namun ia sangat sedih ketika tahu kebenarannya. Hein mendengar perkataan Yunwoo yang isinya adalah harapan kalau Yunwoo bisa terus mendampingi Hein. Di sisi lain, Hein juga berkata dalam hatinya kalau ia juga menginginkan hal tersebut. Wanita itu langsung menangis terseduh-seduh. Di tempat lain, ibu Yunwoo melakukan janji temu dengan besannya. Ia langsung mengubah penampilan supaya tidak dipandang rendah. Sayangnya saat pertemuan dilakukan, ibu Hein malah mengata-ngatai ibu Yunwoo kalau penampilannya itu terlalu mencolok sebagai orang desa. Pertengkaran pun tidak bisa dihindari. Mereka saling beradu mulut. Akhirnya ibu Hein pergi dari sana. Di sisi lain, adik Hein yang sedang fokus meningkatkan hartanya justru mendapat masalah. Ia pun tidak punya pilihan selain meminta tolong pada Yunwoo. Akhirnya Yunwoo mau membantunya. Namun setelah masalah tersebut selesai, muncul lagi masalah lain yang lebih besar. Kali ini ia meminta tolong pada Eun-sung untuk berinvestasi dengan memberikan perusahaan sebagai jaminan. Yunwoo akhirnya memberitahu kakek Hein untuk waspada karena perusahaan dalam bahaya. Sayangnya Yunwoo malah diusir. Bukan hanya itu, Yunwoo bahkan tidak bisa mengakses lagi web perusahaan atau bisa dikatakan ia sudah dipecat. Tidak lama kemudian, staf keamanan mengerumuni dia dan menyuruhnya segera pergi. Peristiwa itu disaksikan oleh Hein. Hal ini membuatnya sangat marah, karena Yunwoo diperlakukan tidak hormat. Hein kemudian meminta Yunwoo untuk resign saja daripada dipecat dan dipermalukan. Namun Yunwoo berkata, ada hal penting yang harus ia lakukan sebelum meninggalkan perusahaan.
Saat akan pulang, Yunwoo bertemu dengan seorang detektif yang memberitahunya informasi penting mengenai Eun-sung. Kakek Hae-in memiliki seorang kekasih yang jauh lebih muda. Ada kecurigaan bahwa Eun-sung adalah anak dari kekasih kakek Hae-in yang disembunyikan untuk sebuah maksud. Akhirnya dilakukanlah rencana melakukan tes DNA. Pada hari ulang tahun kakek Hae-in, tes DNA itu akhirnya keluar. Ternyata memang benar, mereka teridentifikasi sebagai ibu dan anak. Tidak pakai lama, Yunwoo pun langsung menghubungi kakek Hae-in. Mendengar itu, kakek Hae-in sangat terpukul. Kebetulan dirinya memang sedang makan bersama kekasihnya itu. Kakek Hae-in langsung terjatuh ke lantai, tidak berdaya. Selain karena kabar dari Yunwoo, ternyata ia juga diracuni kekasihnya. Selain itu, istri adik Hae-in merasa rencananya sudah selesai. Ia bersekongkol dengan Eun-sung lalu pergi meninggalkan suaminya. Keributan terjadi dalam keluarga Hae-in karena tidak satupun dari antara mereka boleh melihat kondisi kakek Hae-in. Bukan hanya itu, sekarang seluruh keluarga Hae-in tidak punya wewenang lagi di perusahaan karena tiba-tiba semuanya beralih menjadi milik Eun-sung. Berita itu langsung viral. Dengan sangat licik, Eun-sung membuat propaganda kalau keluarga Hae-in adalah penipu yang mengambil banyak uang investor. Mereka akhirnya dicari-cari wartawan, namun Yunwoo yang sudah menduga semua ini lebih dulu membawa keluarga Hae-in ke kampung halamannya. Mereka tidak memiliki apapun lagi dan tidak ada yang mau membantu. Meski demikian, keluarga Yunwoo justru menyambut kedatangan mereka dengan hangat dan tetap menghormati meskipun sudah tidak terikat sebagai keluarga. Sudah seperti itu, Ibu Hae-in masih saja gengsi lalu berbicara keras kalau dirinya tidak akan menumpang di rumah keluarga Yunwoo. Saat masih bicara, ia tidak melihat jalan sehingga kakinya menginjak kotoran sapi. Wanita itu langsung berteriak minta tolong. Di sisi lain, ayah dan ibu Yunwoo tidak mau mempermasalahkan hal tersebut. Mereka tetap menerima keluarga Hae-in, bahkan menjamu mereka dengan cara yang terbaik. Bahkan, ibu Yunwoo juga membantu ibu Hae-in membersihkan kotoran sapi yang menempel di kakinya. Saat makanan disediakan, semua orang terdiam. Mereka melihat tidak ada makanan yang membangkitkan selera. Saat itu, Hae-in tiba-tiba mengambil makanan dan mulai makan dengan lahap. Akhirnya, satu persatu dari antara mereka mulai mencicipi makanannya. Ternyata rasanya tidak mengecewakan. Untuk pertama kalinya, keluarga Hae-in makan dengan lahap meskipun tidak dalam kemewahan. Keluarga Hae-in mulai menjalani hidup sederhana di rumah itu. Di sisi lain, adik Hae-in tidak terlalu mempedulikan kondisi keluarganya. Ia lebih mempedulikan istri kesayangannya. "Mengapa kamu begitu tega menusuk aku dari belakang, bahkan meninggalkanku?" kata pria itu. Sedangkan Hae-in sendiri terlihat sangat santai sambil mendengarkan musik. Ia merasa kehidupannya yang dulu bukan lagi tujuan hidupnya. Ia merasa bahagia bersama orang-orang yang tulus mempedulikannya. Tiba-tiba Hae-in menyadari saat dirinya memandangi Walkman yang ia pakai. Itu adalah miliknya yang pernah dibuang. Akhirnya ia teringat saat masih sekolah, ada seorang pemuda yang datang menolongnya. Hae-in akhirnya sadar ternyata pemuda itu adalah Yunwoo. Wanita itu sangat terkejut karena ia sudah bertemu Yunwoo jauh sebelum mereka saling mengenal di tempat kerja. Hae-in akhirnya mengirim pesan pada Yunwoo tentang pemilik Walkman tersebut. Tiba-tiba Yunwoo sangat panik lalu mengambil Walkman itu sambil berbohong, "Aku tidak tahu siapa pemiliknya." Hae-in sangat terhibur melihat Yunwoo gelagapan, tanda dia berbohong. Selama ini Yunwoo tidak bisa melupakan wanita itu dan meminta sahabatnya untuk terus mencari tahu. Namun tidak disangka-sangka, wanita yang selama ini dicari sudah ada di sampingnya sejak lama. Keesokan harinya, Yunwoo masuk ke kamar Hae-in dan melihat wanita itu masih tertidur. Ia kemudian membuka jendela kamar, lalu memberikan selimut supaya Hae-in tetap tidur nyenyak. Pria itu bahkan mengecek kondisi Hae-in, siapa tahu sedang sakit sehingga belum bangun. Begitulah Yunwoo mencintai Hae-in meski banyak luka di hatinya. Sementara itu, Eun-sung yang sudah mengambil alih perusahaan keluarga Hae-in yang disebut Queen's Group mulai merencanakan kejahatan-kejahatan berikutnya. Saat ini Eun-sung masih sebagai pemimpin sementara. Ia perlu mencari dana gelap yang disembunyikan oleh kakek Hae-in. Jika berhasil menemukannya, barulah Eun-sung dinilai berpotensi menjadi pemilik perusahaan itu. Selain itu, ada masalah lain, yaitu keberadaan Yunwoo. Saat ini Yunwoo masih bekerja di sana,
dan tidak bisa dipecat dengan mudah karena statusnya sebagai pengacara yang pastinya menguasai hukum. Yunwoo bekerja sama dengan sahabatnya untuk merebut kembali perusahaan itu dan mengembalikan pada keluarga Hein. Di sisi lain, ayah dan ibu Hein masih kesulitan beradaptasi. Mereka terus teringat kehidupan masa lalu yang penuh kemewahan. Ayah dan ibu Yunwoo hanya bisa bersabar membantu mereka untuk tetap semangat. Saat malam hari, Hein terlihat khawatir menunggu Yunwoo yang belum pulang. Tiba-tiba seorang anak menghampirinya. Ia adalah keponakan Yunwoo. Saat sedang berbicara, Hein merasa sekelilingnya mulai gelap dan berputar. Ia akhirnya terjatuh dan pingsan. Melihat kondisi Hein, keluarganya begitu khawatir kecuali ibunya. Wanita itu berkata tidak perlu terlalu lebay, itu pasti cuma migrain saja. Yunwoo yang mendengar Hein pingsan langsung berlari saat tiba di sana. Ia sangat cemas, namun melihat Hein tersadar, akhirnya lega. Yunwoo berkata, "Aku sudah membuat jadwal dengan dokter. Kita bisa menemuinya besok." Hein melihat sikap Yunwoo yang tidak berubah. Ia selalu perhatian. Namun Hein berkata, "Kamu tidak perlu memusingkan hal itu. Aku tahu kamu sibuk. Fokus saja pada pekerjaanmu." Tiba-tiba Yunwoo membahas masalah perusahaan. Ia berkata, ada harapan untuk mengambil alih perusahaan. Kuncinya ada pada seorang makalar tanah yang tiba-tiba hilang. Dialah yang mengetahui semua keburukan Ensung dan komplotannya. Esok harinya, Yunwoo membawa Hein ke rumah sakit untuk menemui sang dokter, namun Yunwoo mendapat kabar dari dokter kalau pria bernama Ensung sedang ada di sana juga. Ia mencari tahu masalah penyakit Hein. Akhirnya Yunwoo membawa Hein pergi dari sana karena takut Ensung melihat keberadaan mereka. Saat malam hari, Yunwoo menyadari mobilnya sedang diikuti. Ia berusaha kabur, namun mobil di belakangnya sangat pandai dan terus mengikuti Yunwoo. Di sisi lain, Hein mencoba menghubungi Yunwoo yang masih belum pulang, padahal sudah larut malam. Tiba-tiba ia melihat ada sebuah mobil dan seorang pria berdiri di depannya. Hein mengira mungkin itu Yunwoo, namun saat mendekatinya, ternyata itu adalah Ensung, sedangkan Yunwoo sendiri diikuti oleh pria lain yang ternyata adalah makalar tanah yang dicari-cari selama ini. Pria itu tidak bisa kabur dari Korea karena Yunwoo sudah melaporkan dia sehingga akses ke luar negeri ditutup. Ia merasa sangat kesal pada Yunwoo sehingga membuntuti mobilnya. Pria itu akhirnya menyuruh anak buahnya mengajar Yunwoo. Ada satu hal yang Yunwoo sembunyikan, di balik sikap polosnya, ternyata dia adalah juara karate. Semua musuhnya pun babak belur. Di sisi lain, Hein yang sedikit ketakutan bertanya, "Kenapa Ensung ada di sini?" Pria itu berkata dirinya mau menjadi wali yang bertanggung jawab untuk penyakit Hein. Mendengar itu, Hein berkata, "Kamu tidak perlu repot-repot." Saat ia menolak tawaran Ensung, tiba-tiba adiknya muncul di sana. Ia mengusir Ensung sambil marah-marah. Ensung berkata pada Hein, "Aku akan menunggu jawabanmu." Setelah itu, Hein memarahi adiknya yang sudah membelanya tadi. Tidak lama kemudian, Yunwoo akhirnya pulang. Hein langsung mengecek kondisi Yunwoo, apakah baik-baik saja. Ia melihat ada beberapa luka di tubuhnya. Yunwoo berkata, "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja." Namun Hein mendesak supaya Yunwoo jujur. Sebelum itu, Hein mengobati dulu beberapa luka di tubuh Yunwoo. Akhirnya Yunwoo mau jujur tentang pengeroyokan oleh makalar dan anak buahnya. Yunwoo berkata kalau dirinya memenangkan pertarungan itu. Tetapi Hein tetap cemas dan meminta Yunwoo supaya tidak berkelahi lagi. Ia berkata, "Nanti kamu harus kabur, pokoknya jangan berantem." Yunwoo masih mikir-mikir, namun ia mengulurkan jari kelingkingnya sebagai tanda perjanjian. Keesokan harinya, saat sedang makan bersama, orang tua Hein melihat luka-luka pada tubuh Yunwoo dan menanyakan apa yang terjadi. Ayah Yunwoo berkata, "Tidak perlu khawatir, anakku adalah pria yang hebat. Dia seorang ahli karate dan selalu memenangkan kejuaraan." Orang-orang pun sangat kagum karena baru tahu fakta tersebut. Beberapa saat kemudian, adik Hein mendatangi Yunwoo untuk memberitahu kalau semalam Ensung datang menemui Hein. Namun belum sempat mengatakan itu, Hein sudah lebih dulu muncul dengan memberi peringatan. Ketika Yunwoo melihat Hein, ia mengajak wanita itu ke sebuah warung untuk ngobrol sebentar.
Karena terlihat tegang, Yunwoo membelikan es krim untuk mencairkan suasana. Tidak lama, Hae-in pun membuka obrolan. Ia bertanya, apakah Yunwoo pernah menduga pernikahan mereka akan berakhir seperti ini? Jika waktu diulang, apakah kamu akan tetap memilih menikah denganku? Hae-in berpikir lelaki seperti Yunwoo pasti banyak diminati para gadis. Kenapa malah menikah dengan Hae-in? Namun jawaban Yunwoo membuat terharu. Ia berkata, aku tidak pernah menyesal menikahimu, meskipun kita berakhir seperti ini. Sesudah percakapan itu, Yunwoo berpamitan lalu berangkat ke kantor. Di sana, para pegawai mulai membicarakan Yunwoo. Ia dituduh melakukan korupsi sehingga mengancam posisinya di perusahaan. Dan jika tetap bisa bekerja di sana, Yunwoo mungkin tidak akan menjadi seorang pengacara, tetapi dipindah tugaskan. Dalang dari semua fitnah ini tidak lain adalah Eun-sung. Meski begitu, Yunwoo mampu menguasai emosinya dan bersikap tenang. Sementara itu, adik Hae-in masih merana setelah dihianati istrinya. Ia sangat murung sampai akhirnya melihat keponakan Yunwoo yang sedang main game. Hal itu membuatnya makin teringat karena dulu ia dan istrinya juga suka main game. Pria itu meminjam sebentar dan memasukkan akun gamenya. Tidak disangka istrinya sedang online. Berbeda dengan adiknya yang galau terus, Hae-in justru bangkit. Ia meminta sekretarisnya membawa beberapa dokumen yang sekiranya penting. Saat sedang mengobrol, Hae-in akhirnya tahu masalah yang dihadapi Yunwoo saat ini. Wanita itu tidak bisa menahan dirinya, lalu menelpon Eun-sung. Namun Hae-in justru dibuat dilema karena Eun-sung berkata ia bisa membuat kondisi Yunwoo semakin buruk. Ia berjanji untuk tidak mengganggu Yunwoo jika permintaannya menjadi wali Hae-in diterima. Di sisi lain, Yunwoo juga akhirnya tahu tentang kedatangan Eun-sung tempo hari menemui Hae-in. Ia pun dengan cemburu menemui Hae-in lalu bertanya, apa yang kalian bicarakan? Hae-in berkata, aku ditawari untuk pindah ke rumah yang dulu. Mendengar itu, Yunwoo pun jadi sangat sedih. Tapi ia tidak berani melarang karena status mereka yang sudah bukan suami istri. Setelah percakapan itu, Yunwoo sangat galau dan menghabiskan banyak alkohol sampai mabuk. Ia tidak sadar berdiri di depan kamar Hae-in lalu mencurahkan kesedihannya. Ia berkata dirinya masih sangat mencintai Hae-in. Semua perkataan itu didengar oleh Hae-in sehingga hatinya juga ikut sedih. Esok harinya, ibu Yunwoo melihat Hae-in sedang menelpon seseorang. Terdengarlah tentang penyakit yang selama ini ia derita. Ibu Yunwoo sangat terkejut, lalu pergi ke kamar Yunwoo untuk menanyakan hal itu. Apakah kamu tidak tahu mantan istrimu sedang sakit parah? Akhirnya, Yunwoo terpaksa jujur, lalu menjelaskan semuanya. Setelah itu, ia meminta sang ibu supaya hal ini tetap dirahasiakan, karena itu permintaan Hae-in kepadanya. Di sisi lain, tawaran Eun-sung akhirnya diterima oleh Hae-in. Wanita itu mau pindah ke rumah lamanya. Hae-in kemudian pergi melihat kondisi mall miliknya dulu. Di sana, ia ada janji temu dengan Eun-sung. Hae-in memberi syarat pada Eun-sung, yaitu jangan pernah mengganggu Yunwoo lagi. Kesepakatan mereka diketahui oleh sekretaris Hae-in. Wanita itu langsung menemui Yunwoo untuk memberitahu semuanya. Mendengar itu, Yunwoo dengan cepat menghentikan Hae-in, namun semua terlambat. Yunwoo melihat Hae-in dan Eun-sung yang sudah siap di hadapan banyak media. Yunwoo sangat sedih, tetapi tidak lama kemudian semuanya berubah. Alih-alih membangun kerjasama dengan Eun-sung, Hae-in justru membuat namanya jelek dengan membeberkan masalah ancaman yang ia terima. Hae-in diancam kalau tidak mau bekerja sama, maka Yunwoo, mantan suaminya, akan dihabisi. Terakhir, Hae-in berkata, aku tidak menginginkan apapun lagi. Sisa hidupku tidak akan lama. Perkataan itu membuat semua orang terkejut, terutama Eun-sung. Di sisi lain, Yunwoo masih tidak menyangka ternyata ia salah menilai Hae-in. Pada akhirnya, Yunwoo tetap jadi pemenangnya. Saat matanya berkaca-kaca, Yunwoo melihat Hae-in mulai lemas. Benar saja, penyakit Hae-in kambuh dan membuatnya pingsan. Dengan cepat, Yunwoo menangkap Hae-in. Yunwoo membawa Hae-in ke rumah sakit. Ia menangis keras melihat Hae-in yang terbaring tak sadarkan diri. Di sisi lain, memori indah terputar di kepala Hae-in. Ia sadar bahwa selama ini hidupnya penuh dengan kebahagiaan saat bersama Yunwoo. Sama sekali tidak pernah ada kebencian di hatinya. Tidak lama kemudian, keluarga Yunwoo berdatangan.
Untuk pertama kalinya mereka melihat Hein dengan penuh kasih. Mereka sangat tidak menyangka kalau selama ini Hein mengidap penyakit berat. Mereka dibuat semakin sedih ketika dokter menyampaikan umur Hein tidak akan lama lagi. Penyesalan pun tidak bisa dihindari, terutama ibu Hein yang selalu bersikap tidak adil kepadanya. Semalam-malaman Yunwoo di samping Hein berdoa supaya ia cepat sadar. Pada pagi harinya, Yunwoo melihat Hein mulai membuka matanya. Ia menangis karena gembira. Hein akhirnya mengungkapkan perasaannya. Ia berkata, sejak awal kita menikah, ada banyak hal yang terjadi. Namun aku sadar perasaanku padamu tidak pernah berubah. Mendengar itu, Yunwoo pun sangat terharu dan terus menangis. Keluarga Hein akhirnya datang lagi dan hati mereka bahagia melihat Hein tersadar. Namun ibu Hein justru menjauh karena matanya tidak bisa berhenti menangis. Ia benar-benar menyesal. Semua itu dilihat oleh Hein. Hein kemudian berkata kalau penyakit yang ia derita bukan disebabkan ibunya. Hein tidak mau ibunya hidup dalam penyesalan. Perkataan itu justru membuat ibu Hein makin sedih. Ia pun dengan sepenuh hati meminta maaf dan menyesali semua perbuatannya. Di sisi lain, Eun-sung sekarang menghadapi masalah akibat pernyataan Hein sebelumnya. Satu persatu investor mengundurkan diri. Hubungan Hein dengan Yunwoo semakin hangat. Mereka seperti kembali ke masa-masa awal pernikahan, penuh cinta dan kasih sayang. Dengan semua yang telah terjadi, Eun-sung kembali mendatangi Hein. Kali ini ia tidak mau lagi menyembunyikan perasaannya. Eun-sung berkata, sejak pertama kali aku mengenalmu, aku sudah jatuh cinta kepadamu. Berharap Hein terharu, Eun-sung justru mendapat perlakuan tidak enak di mana Hein menyebutnya sebagai lelaki tidak tahu malu dan menjijikan. Pada akhirnya, Eun-sung patah hati karena cintanya ditolak, karena bagi Hein hanya Yunwoo yang ada di dalam hatinya. Mendengar semua itu membuat Eun-sung seperti orang gila. Ia mencari Yunwoo lalu berkelahi dengannya. Namun Yunwoo lebih hebat sehingga berhasil mengalahkan Eun-sung. Setelah Eun-sung dibereskan, Hein dan Yunwoo mulai mencari masalah uang perusahaan yang digelapkan oleh kakek Hein. Karena jika orang lain lebih dahulu menemukannya, perusahaan itu akan terancam bangkrut. Yunwoo berkata, aku tahu seberapa besar kamu mencintai perusahaan itu. Aku tidak mau kamu semakin sedih karena hal ini. Di sisi lain, Eun-sung masih belum menyerah dan mencari tahu juga masalah dana gelap tersebut. Untuk mempercepat pencariannya, Yunwoo meminta bantuan pada teman-temannya. Ia menunjukkan sebuah dokumen pada mereka untuk diteliti. Karena sudah menolak tawaran Eun-sung, sekarang Hein kembali ke rumah keluarga Yunwoo. Saat baru selesai mandi, Yunwoo membantu Hein mengeringkan rambutnya. Tiba-tiba Hein berkata, aku merasa kondisi penyakitku semakin buruk. Terkadang aku kehilangan penglihatan dan tubuhku terasa semakin lemah. Mendengar itu membuat Yunwoo sangat sedih. Di sisi lain, adik Hein mulai menjalin hubungan yang akrab dengan kakak Yunwoo. Ia meminta kakak Yunwoo membantunya belajar bela diri. Ia berkata, bantulah aku kakak ipar, aku merasa diriku begitu lemah. Aku ingin mulai menjalani kehidupan yang sebenarnya. Keesokan harinya, Hein bersama Yunwoo melanjutkan pencariannya. Sedikit demi sedikit, mereka mendapatkan petunjuk yang mengarah pada keberadaan dana gelap itu. Saat dalam perjalanan, ada sebuah mobil yang mengikuti mereka. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Ketika pengendara itu keluar, ternyata dia adalah Yunwoo. Hein sangat kebingungan, lalu melihat Yunwoo yang sedang bersamanya. Pria itu berubah menjadi Eun-sung. Lagi-lagi semua ini terjadi karena penyakit Hein yang semakin parah. Ia sampai tidak bisa mengenali orang lain. Yunwoo kemudian mengajak Hein pulang bersamanya. Namun saat itu Hein menolak. Ia harus tetap bersama Eun-sung karena dengan cara itu dirinya bisa menemui kakeknya. Yunwoo merasa ada yang aneh. Ia yakin pasti Hein punya alasan melakukan itu. Alih-alih membawa Hein ke tempat kakeknya, Eun-sung justru membawa Hein ke restoran untuk makan romantis berdua. Eun-sung mulai mengarang cerita supaya Hein bersimpati kepadanya. Namun setelah bicara panjang lebar, Hein hanya diam dan tidak mempedulikannya. Akhirnya Eun-sung membiarkan Hein menemui kakeknya. Kali ini ia berharap Hein bersimpati melihat ketulusannya. Membiarkan Hein bertemu kakeknya, sama saja Eun-sung sedang melawan ibunya sendiri.
Mereka akhirnya saling bertengkar. Ibu Ensung berkata pada Hein tentang ketidaknyamanannya. Tidak lama, Hein pun meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan pulang, Hein merasa dirinya tidak bisa berpikir jernih. Ia tersesat dan sangat kebingungan. Untungnya Yunwoo muncul tepat waktu. Saat Hein melihat Yunwoo, ia merasa sangat lega dan aman di dekatnya. Mereka akhirnya beristirahat di hotel. Yunwoo sangat antusias menjaga Hein. Sampai satu pertanyaan keluar dari mulut Hein. Kalau nanti aku sudah mati, apakah kamu akan menikah lagi? Menurutku, pasti banyak perempuan ngantri. Pertanyaan Hein yang sedikit menjebak membuat Yunwoo kebingungan harus sedih atau baper. Karena ada isyarat seolah Yunwoo begitu berharga. Hein kemudian menceritakan semua yang terjadi, terutama saat melihat kakeknya sudah pikun. Sementara itu, adik ipar Hein yang sudah mengkhianati suaminya mulai merasakan penyesalan. Ia ternyata punya kekasih dan punya anak. Namun saat hidup bersama, wanita itu diperlakukan kasar dan tidak pantas. Ia pun tiba-tiba teringat dengan suaminya yang sangat tulus. Akhirnya wanita itu berencana meninggalkan kekasihnya. Saat pagi hari, Hein melihat Yunwoo masih tertidur. Ia menyentuh wajah Yunwoo, namun hal itu membuat Yunwoo terbangun. Tanpa malu, pria itu langsung memeluk Hein. Di sisi lain, Hein juga diam saja saat dipeluk dari belakang. Mereka akhirnya pergi menghabiskan waktu seharian. Yunwoo sangat perhatian pada Hein. Ia memberi sebuah kejutan. Ternyata Yunwoo mau menikahi Hein lagi dan memulai semuanya dari awal. Sayangnya Hein menolak karena merasa tidak layak. Ia berkata, "Saat ini penyakitku sudah sangat parah. Aku hanya akan membebanimu jika kita kembali. Lagi pula, sisa hidupku tidak akan lama lagi." Mereka berdua akhirnya saling menangis. Yunwoo karena kekecewaannya, sedangkan Hein karena merasa bersalah. Di tempat lain, kakek Hein ternyata cuma pura-pura pikun. Ia justru membuat strategi sendiri karena menurutnya saat ini dia tidak memiliki power seperti dulu. Kakek Hein memberitahu Hein bahwa ada harta karun yang ia simpan di rumahnya. Informasi ini diberitahukan oleh Hein kepada Yunwoo, lalu keluarganya juga. Saat malam hari, adik Hein bersama kawanan barunya sedang mencari angin. Tidak disangka, istrinya yang sudah berkhianat itu muncul di depannya. Wanita itu berkata dirinya sangat menyesal. Namun, ibu Hein tidak mau menerima wanita pengkhianat dalam keluarganya. Di sisi lain, kakek Hein yang selama ini pura-pura akhirnya ketahuan juga. Ia dipaksa untuk membocorkan semua hal yang berkaitan dengan harta miliknya. Namun karena tidak mau, ia pun memilih mengakhiri hidupnya. Kabar ini terdengar kepada Hein dan keluarganya. Mereka semua sangat terpukul melihat kejadian tersebut. Merasa semua ini sudah keterlaluan, Yunwoo akhirnya masuk ke mode yang sangat serius. Dengan cepat, ia mencari ruang rahasia tempat harta karun itu berada. Namun tempat itu sudah kosong, karena ada orang lain yang lebih dulu menemukannya. Dia adalah kekasih kakek Hein, sekaligus ibu Ensung. Sementara itu, Yunwoo mendapat kabar kalau penyakit Hein benar-benar bisa disembuhkan, tapi ada harga yang harus dibayar. Bukan masalah biayanya, tetapi ingatan Hein akan hilang. Senang dan sedih akhirnya menjadi satu. Yunwoo langsung memberitahukan hal itu pada ayahnya dan ayah Hein. Akhirnya diputuskan, Hein tetap harus melakukan pengobatan itu meskipun harus hilang ingatan. Yunwoo akhirnya memberitahu Hein dan keluarganya yang lain. Mereka sangat gembira, terutama Hein. Ia tiba-tiba penuh dengan semangat. Sebelum pengobatan dilakukan, Yunwoo membuat banyak kenangan bersama Hein untuk terakhir kalinya. Saat itu, Hein membuka satu rahasia. Ia berkata, "Bukankah kamu menyimpan Lokman di kamarmu? Sebenarnya, akulah pemilik Lokman itu." Mendengar itu, Yunwoo sangat terkejut. Bagaimana bisa takdir mereka begitu unik? Ia langsung memeluk Hein dan berjanji akan mencintainya sampai maut memisahkan. Di sisi lain, adik Hein juga dengan lapang dada menerima istrinya yang sudah berkhianat. Wanita itu tersadar melihat ketulusan suaminya dan benar-benar jatuh cinta. Tidak lama, perpisahan akhirnya terjadi. Hein dan Yunwoo yang akan keluar negeri, maupun keluarga Hein yang akan kembali ke tempat tinggal asalnya. Mereka sudah benar-benar dekat, sehingga terasa berat untuk pergi dari sana.
Saat Yunwoo dan Hae-in tiba di Jerman, mereka segera melakukan pengobatan. Namun pada detik-detik terakhir, Yunwoo merasa tidak bisa menyembunyikan lagi apa yang akan terjadi terhadap Hae-in setelah pengobatan, yaitu hilang ingatan. Mendengar itu, wajah ceria Hae-in langsung berubah. Wanita itu sangat marah karena Yunwoo tidak jujur dari awal. Pertengkaran pun terjadi. Hae-in berkata ia lebih memilih mati saja daripada kehilangan jati dirinya. Tidak lama kemudian, mobil yang dinaiki Hae-in ditabrak oleh sebuah truk. Yunwoo langsung berlari kencang untuk menyelamatkan Hae-in. Dengan wajah putus asa, ia memecahkan kaca mobil, tetapi untungnya Hae-in sedang tidak ada di sana. Yunwoo kemudian mengalihkan pandangannya, lalu melihat Hae-in dari kejauhan. Ia akhirnya mendatangi wanita itu dan memeluknya dengan bertetes air mata. Di sisi lain, Hae-in tidak tahan juga melihat bagaimana Yunwoo begitu putus asa. Hae-in pun berkata, "Aku mau menjalani pengobatannya." Semua itu dilakukan karena Hae-in tidak mau Yunwoo hancur jika dirinya benar-benar meninggal. Sebelum operasi dilaksanakan, Hae-in memberikan buku catatan pribadinya pada Yunwoo. Di dalamnya berisi semua hal tentang kehidupan Hae-in dan perasaannya pada Yunwoo. Operasi pun dimulai. Yunwoo menunggu di luar. Ia sangat gelisah, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tiba-tiba gerombolan polisi datang ke sana. Mereka menangkap Yunwoo atas tuduhan pembunuhan. Ternyata semua ini ulah Eun-sung. Beberapa saat kemudian, Hae-in sudah selesai menjalankan operasinya. Ketika ia tersadar, orang pertama yang dilihatnya adalah Eun-sung. Ternyata ini tujuan Eun-sung sebenarnya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai kekasih Hae-in. Sementara itu, Hae-in yang kehilangan ingatan tidak punya pilihan selain percaya. Namun ia merasa ada kesedihan dalam hatinya. Eun-sung kemudian membawa Hae-in pulang ke Korea. Di sana, Hae-in disambut keluarganya, namun ia seolah tidak peduli. Ternyata ini akibat cuci otak yang dilakukan Eun-sung, sehingga ia menjadi satu-satunya orang yang Hae-in percaya. Hae-in akhirnya pulang ke rumahnya. Meski hilang ingatan, kebiasaannya mendengar musik tetap sama. Ia melihat Walkman miliknya, lalu hatinya berkata supaya ia pergi mencari Yunwoo. Saat itu, Yunwoo sudah ditahan di penjara. Hae-in melihat bahwa Yunwoo berbeda dari yang Eun-sung katakan. Namun sebelum perasaan Hae-in muncul kembali, seorang penjaga langsung membawa Yunwoo kembali ke sel. Beberapa hari kemudian, diadakanlah sidang untuk menentukan apakah Yunwoo bersalah atau tidak. Yunwoo dibantu sahabatnya yang berprofesi sebagai pengacara. Dengan memberikan bukti-bukti pada hakim, akhirnya Yunwoo berhasil dibebaskan. Diam-diam ternyata Hae-in mengikuti persidangan itu. Entah kenapa ia merasa malu di hadapan Yunwoo sehingga sembunyi-sembunyi. Setelah dinyatakan bebas, Yunwoo kembali bekerja seperti biasa. Mau tidak mau, ia dan Hae-in pasti terus berpapasan. Hae-in merasa hatinya terasa aneh saat melihat Yunwoo sehingga berusaha menghindar. Namun ia berkata dalam hati, "Ini aneh, kenapa juga aku harus menghindari pria itu? Aku harus cuek dan dingin." Akhirnya Hae-in bersikap so cuek, tapi kemudian ia sangat terkejut karena Yunwoo tiba-tiba ada di depannya. Mereka pun ngobrol-ngobrol sebentar. Hae-in berkata, "Aku tidak nyaman bekerja bersamamu." Mendengar itu membuat Yunwoo sedih. Ia mengulang perkataan yang pernah Hae-in katakan dahulu. Yunwoo berkata, "Bukankah aku pria yang sempurna di matamu?" Hal ini disalahpahami oleh Hae-in. Ia mengira Yunwoo sangat kegeeran dan tidak punya rasa malu. Hae-in langsung pergi dari sana. Namun karena merasa Yunwoo menahannya, Hae-in berkata, "Lepaskan aku, jangan halangi aku." Di sisi lain, Yunwoo juga kebingungan. Saat membalikan badan, Hae-in melihat yang menahannya bukan Yunwoo, tapi tali tasnya tersangkut. Ia sangat malu dan segera pergi. Esok harinya, Hae-in mendapat email dari dirinya sendiri. Ia diarahkan untuk pergi ke suatu tempat. Tidak disangka, di sana juga ada Yunwoo. Hae-in kemudian marah karena Yunwoo selalu muncul di hidupnya. Namun Yunwoo berkata, dirinya juga mendapat email dari Hae-in. Ternyata tempat itu disewa oleh Hae-in sebelumnya. Para pegawai di sana juga membenarkan hal itu. Tidak lama diputarlah video pernikahan Hae-in dan Yunwoo.
Dengan penuh kebingungan, Hein meninggalkan tempat itu. Setelah semua fakta yang dilihatnya bertolak belakang dengan yang diberitahukan Ensung, sikap Hein sekarang mulai berubah. Sebuah paket datang ke rumah Hein. Ternyata itu adalah buku catatan pribadi miliknya. Saat membaca buku tersebut, tetes air mata mulai membasahi wajah Hein. Ingatannya tiba-tiba pulih. Ia akhirnya menyadari siapa Yunwoo sebenarnya, lalu pergi mencari pria itu. Sayangnya nasib tragis menimpa Yunwoo. Ia ditabrak oleh seorang pengendara yang tidak lain adalah Ensung. Yunwoo dibawa ke rumah sakit, namun saat tersadar ia langsung pergi karena khawatir hal buruk terjadi pada Hein. Ia meminta tolong pada sahabatnya. Benar saja saat itu Hein ditahan oleh Ensung. Saat Ensung lengah, Yunwoo menjemput Hein dan membawanya pergi. Dengan amarah besar, Ensung mengambil senjata lalu menyusul mereka. Ia langsung menembak Hein, tetapi Yunwoo mengorbankan dirinya. Di sisi lain, para polisi yang selalu terlambat akhirnya datang dan menangkap Ensung. Yunwoo akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Perasaan Hein sudah tidak karuan. Matanya terus meneteskan air mata. Dengan setia, Hein menemani Yunwoo. Ia terus mengajaknya bicara meski Yunwoo tidak tersadar. Sampai akhirnya Yunwoo membuka mata. Hein begitu terharu dan mulai menangis lagi. Ia sangat bersyukur melihat Yunwoo berhasil melewati fase kritisnya. Namun ia tidak mau berlama-lama menangis karena merasa malu. Ia pun langsung mengubah sikapnya. Setelah hubungan Hein dan Yunwoo pulih, sekarang tinggal masalah perusahaan. Hein mengambil alih perusahaan keluarganya dari Ibu Ensung. Ia memberikan sebuah bukti di pengadilan kalau perusahaan itu seharusnya kembali pada keluarganya. Pengadilan akhirnya memutuskan sesuai dengan bukti yang diterimanya. Ibu Ensung terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah perusahaan berhasil direbut, keluarga Hein tetap mempertahankan kesederhanaan seperti saat mereka terpuruk. Kisah cinta yang tertunda antara Hein dan Yunwoo akhirnya dimulai lagi. Setiap air mata berubah menjadi tawa. Mereka dikaruniakan seorang anak perempuan yang sangat lucu. Demikianlah Hein bersama Yunwoo dan anaknya menjalani kehidupan yang bahagia. Lembaran yang baru sudah dimulai, dan dengan itu drama ini pun selesai.